Tabel periodik unsur bukan cuma sekadar tabel loh. Ini adalah peta yang memandu kita memahami dunia kimia. Ia seperti buku resep alam semesta. Setiap elemen adalah bahan penting dalam resep besar ini. Di dalamnya terdaftar semua bahan yang kita tahu, yaitu unsur-unsur yang membentuk segala sesuatu di sekitar kita. Dari benda-benda sehari-hari hingga fenomena alam yang menakjubkan. Mulai dari udara yang kita hirup, sampai bintang-bintang di langit malam. Semua itu terdiri dari unsur-unsur yang ada di tabel ini. Setiap unsur punya cerita uniknya sendiri, yang diceritakan melalui sifat-sifatnya dan tempatnya di tabel ini. Sifat-sifat ini membantu kita memahami bagaimana unsur-unsur berinteraksi. Tabel periodik disusun seperti kotak-kotak, dengan baris yang disebut periode, dan kolom yang disebut golongan. Setiap posisi memiliki makna khusus. Susunan ini bukan asal-asalan ya. Ini adalah hasil dari penelitian bertahun-tahun. Ini mencerminkan struktur dasar atom, dan bagaimana sifat-sifatnya berubah dengan cara yang bisa diprediksi. Dengan memahami tabel ini, kita bisa meramalkan sifat-sifat unsur baru. Unsur-unsur dalam golongan vertikal yang sama, atau disebut juga keluarga, punya perilaku kimia yang mirip. Kemiripan ini berasal dari elektron valensi mereka, yaitu elektron terluar yang berperan dalam ikatan kimia. Misalnya, logam alkali, golongan 1, semuanya punya satu elektron valensi. Ini membuat mereka sangat reaktif, mudah memberikan elektron itu untuk membentuk ikatan kimia. Di sisi lain, gas mulia, golongan 18, punya kulit terluar yang penuh dengan elektron valensi, membuat mereka sangat stabil dan tidak reaktif. Meskipun unsur-unsur dalam golongan yang sama punya kemiripan, unsur-unsur dalam periode horizontal yang sama menunjukkan perubahan faz secara bertahap dari kiri ke kanan. Ini mencerminkan perubahan bertahap dalam energi ionisasi, afinitas elektron, dan elektronegativitas. Tren ini terlihat jelas dalam transisi dari logam ke non-logam di sepanjang periode. Kita bisa melihat perubahan ini dengan jelas pada tabel periodik. Misalnya, di periode 3, kita mulai dengan natrium, logam yang sangat reaktif, yang sering digunakan dalam lampu jalanan, dan bergerak melalui logam yang kurang reaktif seperti magnesium, yang digunakan dalam kembang api, dan aluminium, yang banyak digunakan dalam industri. Saat kita lanjut ke kanan, kita bertemu dengan metaloid seperti silikon, yang memiliki sifat logam dan non-logam, dan sangat penting dalam industri elektronik. Akhirnya, kita sampai pada non-logam seperti fosfor, yang penting dalam biologi dan kimia, sulfur, yang digunakan dalam buatan asam sulfat, dan klorin, yang digunakan dalam desinfeksi air. Diakhiri dengan gas mulia argon, yang digunakan dalam lampu neon dan pengelasan. Dua tren penting muncul saat kita bergerak sepanjang periode jari-jari atom dan energi ionisasi. Tren ini sangat penting untuk memahami sifat kimia dan fisika dari unsur-unsur. Jari-jari atom mengecil dari kiri ke kanan. Ini berarti atom-atom menjadi lebih kecil saat kita bergerak dari satu ujung periode ke ujung lainnya. Ini karena, dengan setiap langkah sepanjang periode, jumlah proton dalam inti atom bertambah, menarik elektron lebih dekat dan mengecilkan ukuran atom. Proses ini membuat atom lebih kompak dan padat. Energi ionisasi, yaitu energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron dari atom, meningkat di sepanjang periode. Ini menunjukkan bahwa semakin sulit untuk melepaskan elektron dari atom yang lebih kecil. Tren ini mencerminkan meningkatnya daya tarik antara inti bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif saat kita bergerak sepanjang periode. Daya tarik ini membuat elektron lebih terikat erat pada inti. Daya tarik yang lebih kuat membuat elektron lebih sulit dilepaskan, sehingga energi ionisasi lebih tinggi. Ini adalah alasan mengapa atom-atom di ujung kanan periode memiliki energi ionisasi yang sangat tinggi. Organisasi tabel periodik membantu kita memahami bagaimana struktur atom menentukan perilaku kimianya. Setiap unsur memiliki tempat yang unik berdasarkan sifat-sifat ini. Dari reaktivitas logam alkali hingga stabilitas gas mulia, tabel ini mengungkapkan pola dasar yang mengatur unsur-unsur dan alam semesta yang mereka susun. Ini adalah kunci untuk memahami kimia dan fisika di tingkat atomik.